Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang ter yang terhormat Bapak Fakriali Nur, SPD sebagai pengawas pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan juga pengajar praktik. Pada malam hari ini beliau sebagai keynote speaker di acara webinar. Selamat malam Pak. Ibu Susi Afrianita, SPD, penggerak Kombel MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga seorang guru penggerak Angkatan 1, pengajar praktik Angkatan 9, dan juga sebagai narasumber berbagi praktik baik ya Bu, gelombang 3. Wah, sangat luar biasa ya pencapaian Ibu penggerak Kombel ini. Selanjutnya Bapak Subono Hutagalung, SPDM HUM, sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Fani. Terima kasih. Dan juga Ibu narasumber berdua, ada Ibu Ari Eka Zulaili SPD dan Ibu Refni Elva Gusti SPD GR. Selamat malam Ibu-Ibu. Malam Ibu. Terima kasih Bu. Dan yang teristimewa seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada acara webinar series 17 pada malam hari ini. Pertama dan terutama sebagai umat beragama, kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun hanya melalui tatap maya pada acara webinar diseminasi Merdeka Belajar dan Refleksi dalam Kurikulum Merdeka. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun sebagai penyemangat kita pada malam hari ini. Dan saya mohon nanti untuk merespon dengan memberikan kata cakep ya Bapak Ibu. Kaca cembung terkena sinar. Cakep. Tetangga depan berbuat onar. Cakep. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan berbinar-binar. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Bersama saya Happy Alfani Mendreva, saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Gili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Mendengar suara saya. Ada Bapak Ibu yang tahu ya daerah Kepulauan Nias itu berada. Maaf Pak, bisa. Ini Bu Fani lagi ngomong. Kedengaran Pak Pak Fahri. Unmute Pak Subono. Pak, Kedengaran. Sudah dengar. saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu daerah Sumatera Utara dan saya berada di bagian barat, satu pulau kecil bagian barat Sumatera Utara. Nah, saya adalah sebagai host di acara webinar series 17 pada malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Afrianita sebagai penggerak Kombel yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjadi bagian dari acara malam hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara webinar pada malam hari ini, yaitu yang pertama, kata sambutan dari Bapak Fakrilianur SPD sebagai keynote speaker kita pada malam hari ini. Selanjutnya nanti pemaparan materi oleh narasumber hebat dan selanjutnya ada sesi diskusi nanti ini dipandu oleh Bapak moderator dan yang ketiga nanti adalah sesi dokumentasi. Nah, Bapak Ibu, kita kembali pada acara yang pertama adalah kata sambutan oleh Bapak pengawas pembina Disdikbud Kabupaten Aceh Utara. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Hôm nay nhá, lúc ăn từ từ lâu mấy bữa nào đi. Cuốn thu đúng nhau ăn đưa vào lâu mấy bữa nào. Anak po thầy đưa từ lâu anak po. Nhá. Silakan Pak untuk
menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini. Sama-sama kita akan saling berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan pembelajaran kita pada malam hari ini dengan tema diseminasi Merdeka Belajar dan Refleksi dalam Kurikulum Merdeka. Salawat beriring salam, mari pula kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas, Ibu Susi Afriani yang selalu memfasilitasi kita di dalam memahami tentang kurikulum merdeka. Beliau adalah sebagai Ketua Komunitas Transformasi Pembelajaran IMGMP, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, dalam kesempatan ini patutlah kita bersyukur karena walaupun kita jauh, artinya mungkin ada yang di luar Aceh, tapi kita masih dapat bertemu di sini dalam rangka untuk saling berbagi pengetahuan terkait dengan transformasi pembelajaran saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yang pertama sekali ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di ruang virtual ini. Sama-sama kita nanti akan mendengarkan pemahaman atau pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak narasumber hebat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa paradigma baru dalam dunia pendidikan saat ini adalah kebijakan pemerintah untuk merubah atau untuk menyempurnakan kurikulum di negara kita ini menjadi kurikulum merdeka yang sebelumnya adalah kurikulum 2013. Memang ada hal-hal yang menarik dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama sekali adalah pada kurikulum merdeka ini kita fokus pada materi esensial. Jadi ada 3 hal yang memang memiliki keistimewaan bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Jadi guru tidak disibukkan dengan mengejar konten atau mengejar materi pembelajaran, tidak seperti dulu. Kemudian yang kedua istimewanya adalah pada kurikulum merdeka ini pemerintah memberikan waktu khusus untuk penguatan karakter pada diri siswa lewat kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin pendidikan karakter ini tidak memiliki waktu khusus, tapi kita hanya integrasikan dalam mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, keistimewanya adalah sekolah diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri. Jadi kita punya ciri khas dan karakteristik masing-masing. Nah dalam hal ini adalah guru yang sangat berperan aktif dalam transformasi pembelajaran ini diharapkan nanti bisa melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum merdeka. Dan satu lagi mungkin yang paling unik dan menarik dari penyempurnaan kurikulum kali ini adalah pemerintah tidak melakukan pendidikan atau pelatihan secara berjenjang. Nah inilah pemerintah memberikan kebebasan kepada kita lewat aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah disitulah kita bisa mengembangkan diri kita untuk terus mencari informasi-informasi, mengikuti pelatihan secara mandiri. Kemudian juga pemerintah mengharapkan kepada kita semuanya untuk membuat komunitas. Jadi kita di sini
ada satu hal yang memang istimewa, kita bebas membuat komunitas, mungkin nggak seperti dulu ya, kita membuat MGMP ini harus resmi, ada ditandatangani oleh kepala dinas dan sebagainya. Nah, ada pemilihan, jadi ini kita semuanya punya hak dan kewenangan untuk menjadi ketua komunitasnya. Bu Susi ya misalnya, telah mengalami beliau sebagai ketua komunitas. Nah, ini atas inisiatif sendiri. Jadi kita semuanya punya kebebasan dan kewenangan untuk membuat komunitas pembelajaran sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita nanti bisa menjadi pembelajaran dan implementasikan kita dalam dalam pelaksanaannya di sekolah kita masing-masing. Akhirnya saya tutup kegiatan ini, saya buka kegiatan ini dengan membacakan sebuah pantun ya. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Jadi selamat kepada Bapak Ibu, guru hebat semuanya, dan kepada narasumber, terutama kepada Ibu Susi yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Bapak Pengawas Pembina di Sikbud Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak. Selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada malam hari ini, Bapak Ibu harus mengisi absensi. Dan absensi nanti akan diberikan pada chat room setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum. Gitu ya Bapak Ibu, untuk hal itu. Baiklah, tiba saatnya kita melanjutkan ke acara inti yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini. Ini dipandu nanti oleh Bapak moderator, yaitu Bapak Subono Hutagalung. Sebelum saya menyerahkan acara ini kepada beliau, saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. Subono Hutagalung, SPD MHum, berasal dari Barus ya, nomor 7 Kelurahan Padang Siang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi sepertinya kami berdua dengan Pak Subono ini satu provinsi. Ya, betul sekali. Ada lautan yang besar, jadi saya terjauh di satu kepulauan kecil. Selanjutnya Bapak ini adalah Executive South Education and Art, kemudian State University of Medan. Kemudian pengalaman mengajarnya adalah sebagai English Teacher at International Course tahun 2012. Kemudian English Lecturer at STEKIP Barus Tapanuli Tengah tahun 2012 sampai 2016. Kemudian English Teacher at SMA Negeri 1 Barus tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian juga English Lecturer at STIT Hasiba Sibolga Barus tahun 2018 sampai sekarang. Nah, hobi Bapak ini swimming and content creator ya. Demikian CV dari moderator kita malam hari ini. Selanjutnya ada Bapak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada host kita pada malam hari ini dan juga kepada Bapak Pengawas Pembina Distrik Pak Trianur Kabupaten Aceh Utara dan juga Ibu Ketua Kombel Susi Aprianita penggerak Kombel. Pada malam hari ini narasumber kita adalah Ibu Ari Eka Julaili, penggerak praktik angkatan 4, fasilitator penggerak guru penggerak angkatan 8, dan juga Ibu Repni Elpa Gusti, guru penggerak angkatan 4. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilahkan kepada Ibu Ari Eka Julaili untuk mempresentasikan terkait dengan topik webinar kita pada malam hari ini, diseminasi Merdeka Belajar dan refleksi dalam kurikulum Merdeka. Kepada Ibu, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Dan saya juga sangat bahagia pada malam hari ini bertemu dengan Bapak Ibu yang katakanlah seluruh Indonesia ya. Saya tidak paham, ini juga Bu Susi, saya baru bertatap maya pada kali ini, serta Bapak Ibu semuanya yang juga baru saat ini saya bertemu. Tapi Alhamdulillah kita dipertemukan dengan kondisi yang sehat walafiat dan tentunya dengan semangat untuk saling berbagi. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa saya adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 1 Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan di sini juga hadir beberapa dari teman saya dari Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dan beberapa teman calon guru penggerak yang saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Terima kasih beserta Bapak Ibu PP yang sudah bersedia hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia untuk mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Apa yang akan saya sampaikan sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Bapak Ibu guru penggerak, karena hal ini seharusnya sudah menjadi bagian dari kita, yaitu pembelajaran dalam Merdeka Belajar. Tetapi alangkah baiknya jika kita saling mengingatkan satu sama lain. Apa yang akan saya sampaikan dalam malam hari ini yaitu tentang budaya dalam Merdeka Belajar. Mohon izin saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang berada pada webinar Diseminasi Merdeka Belajar dan Refleksi Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, tema yang saya ingin bagikan, mohon izin barusan ada suara double. Baik, tema yang akan saya bagikan pada malam hari ini yaitu tentang budaya yang seharusnya ada di Merdeka Belajar. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, baik yang sudah menjalankan selama 2 tahun ataupun 1 tahun. Tentunya di sini apa yang saya sampaikan juga menjadi refleksi kita, apakah kita selama menjalankan kurikulum Merdeka ini benar-benar menjalankan budaya yang seharusnya ada dalam Merdeka Belajar. Kita pun juga mengingat apa posisi kita, bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai guru, dan bagaimana kita seharusnya memberikan arti dalam pendidikan dengan menanamkan budaya-budaya yang baik dalam Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang budaya dalam Merdeka Belajar
pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang jenis-jenis budaya dalam Merdeka Belajar, serta penerapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan sedikit mengupas tentang budaya dan Merdeka Belajar. Baik, sebelumnya kita akan mengkorelasikan bahwa budaya menurut Linton adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa budaya merupakan apa yang kita lakukan, what we are doing, and what we are thinking, apa juga yang kita pikirkan, dan apa juga yang kita ucapkan. Nah, itu adalah budaya. Dan budaya ini merupakan warisan dari pendahulu kita. Apa yang kita lakukan hari ini, siapa kita hari ini, merupakan budaya yang secara tidak sadar kita merupakan warisan dari Bapak Ibu guru yang dulu. Apa yang kita bentuk hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, merupakan warisan dari budaya yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kita dahulu. Nah, selain itu juga, di sini kita sampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Sebelum saya berlanjut, saya ingin berbagi dulu. Di situ disampaikan bahwa pendidikan merupakan benih persemaian kebudayaan. Kira-kira bisa ada yang tahu ya, kira-kira yang dimaksud itu apa? Kenapa pendidikan itu merupakan tempat munculnya atau bersemainya benih kebudayaan? Silahkan kita sharing saja di sini. Baik, oke. Bapak Joni Chandra, silahkan Bapak. Bapak Joni dari tadi memang ini. Oh, begitu. Iya, ini ada Bapak Mumtaz. Iya. Bapak Daniel. Mohon izin Bapak moderator, waktu saya sampai jam berapa nggih? Ya, kira-kira karena kita 2 jam bisa kita bagi waktunya mungkin 2 berarti berkisar 30 menit ya Bu Ketua. Atau 40 Yeah. 30 menit lah, berkisar 30 menit dari yang sekarang. Silakan Ibu Arida. Iya. Mungkin saya bisa menanggapi tentang budaya tadi, Bu. Baik, silakan Bapak. Iya, mungkin budaya itu tadi tempat di mana bisa pendidikan diterapkan. Karena kenapa? Ketika ada contohnya budaya kerja, budaya belajar, itu adalah di mana nanti tadi dikatakan benih-benih pendidikan akan tumbuh. Nah, jadi kalaulah seandainya dimasukkan ke dalam pendidikan, maka cara belajar tersebut akan tumbuh dengan cara tumbuhnya seperti menjadi sebuah kebiasaan sehingga akan berlanjut kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu saja kira-kira saya. Coba Ibu lanjutkan. Terima kasih. Monggo Bapak Samsudin. Ya, Subono. Oke, terima kasih Bapak Subono. Monggo ya. Bapak Samsudin. Ya, terima kasih Bu atas izinnya untuk menjawab. Menurut saya, kalau budaya dikaitkan dengan pendidikan, kita mengetahui budaya atau culture itu adalah hasil cipta karsa
manusia terhadap sesuatu. Jadi kalau dihubungkan dengan pendidikan berarti hasil cipta karya kita itu bisa diaplikasikan dalam pendidikan seperti budaya, keterampilan, ataupun hasil dari olah pikir kita dalam mengolah pendidikan seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya sudah baik. Dan memang jika Bapak Ibu melihat siswa di kelas, apa yang Bapak Ibu lihat? Apakah Bapak Ibu sekedar melihat siswa? Bapak Ibu pikirkan bahwa yang berada di depan Bapak Ibu bukanlah sekedar anak-anak kecil, bukanlah sekedar mereka yang bertumbuh dewasa, tapi mereka lah calon-calon anggota masyarakat. Mereka lah yang akan membangun generasi selanjutnya, dan mereka lah yang membangun budaya Indonesia selanjutnya, sehingga mereka akan membangun peradaban yang kita harapkan lebih baik dari peradaban saat ini. Jadi, Bapak Ibu harus diingat, ketika Bapak Ibu berada di depan kelas, ketika Bapak Ibu berada di depan anak-anak, Bapak Ibu akan berada di depan calon generasi-generasi hebat. Merekalah yang akan melanjutkan kita. Merekalah yang akan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Lakukan semaksimal mungkin apa yang mampu Bapak Ibu berikan untuk mereka. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu ucapkan, akan tertanam pada diri anak. Apa yang Bapak Ibu lakukan akan dicontoh oleh anak-anak. Apa yang Bapak Ibu tanamkan sebagai mindset pemikiran akan juga dikenang dan mungkin digunakan oleh anak-anak di kelas-kelas mereka yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam masyarakat. Itulah yang kita maksud bahwa di dalam pendidikan adanya persemaian benih-benih kebudayaan. Mereka lah Bapak Ibu, anak-anak kita yang akan meneruskan peradaban. Apakah peradaban Indonesia ini akan dibawa ke jenjang yang lebih baik ataukah lebih menurun? Itulah salah satu kontribusi kita sebagai seorang guru. Dan itulah tugas mulia yang terbayar, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk share screen. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa tadi apa yang kita lakukan merupakan warisan dari Bapak Ibu guru kita yang dulu. Dan apa yang kita pikirkan sekarang pun itu sebagian adalah warisan dari apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Ibu guru kita yang dulu. Bapak Ibu mohon untuk melihat di sini mungkin ada Bapak Ibu guru CGP atau guru penggerak yang sudah paham tentang adanya trapesium usia. Di sini adalah masa di mana Bapak Ibu ketika berada pada posisi bersekolah. Kemudian setelah itu lulus sarjana dan saat ini ada posisi bekerja. Suatu saat nanti semoga kita diberi kesehatan, kita akan memasuki usia pensiun dan kita sudah tidak lagi melakukan hal semacam mengajar ataupun memberikan ilmu ya kepada anak didik kita. Saya menjadi teringat ketika ada arah panah menurun ini, bahwa setiap masa ada tokohnya, dan setiap tokoh ada masanya. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam posisi saat ini, masih menjadi seorang yang produktif sebagai guru, maka kita menjadi tokoh untuk anak-anak.
Namun kita sampai akan pada masanya ketika kita sudah memasuki masa pensiun, di mana kita sudah tidak punya lagi waktu untuk memberikan ilmu. Gunakan Bapak Ibu sebaik mungkin posisi kita saat ini, yaitu sebagai tokoh yang memberikan arti pada pendidikan anak-anak saat ini. Senyampang kita masih sehat dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak nantinya. Kembali pada trapesium usia. Bapak Ibu di sini apakah masih teringat masa-masa ketika sekolah, hal yang baik atau positif serta hal yang negatif? Silahkan Bapak Ibu berpikir 1 atau 2 menit saja tentang hal-hal yang Bapak Ibu kesannya positif dan ada juga yang kesannya negatif. Nah, Bapak Ibu, kita akan sharing bersama tentang apa hal negatif dan hal positif yang Bapak Ibu pernah rasakan selama menjadi siswa. Ibu Ria Andini, silakan untuk kasih komentar hal-hal yang positif apa ketika bersekolah dulu. Saya akan masukkan di Padlet ya. Sebentar. Saya akan tuliskan di kolom chat, silakan Bapak Ibu klik Padlet pada kolom chat, di situ Bapak Ibu bisa mengisi apa hal positif dan apa hal negatif yang Bapak Ibu rasakan. Boleh tidak menuliskan nama, boleh juga menuliskan nama. Terkadang ada hal-hal yang tidak ingin kita ungkapkan secara by name, boleh saja. Kita hanya sharing pengalaman saja. Gimana Pak Subono? Bisa diulang pertanyaannya? Saya nggak nyambung tadi. Apa hal positif dan apa hal negatif yang pernah terjadi pada kita saat kita bersekolah? Baik Bapak Ibu, hal positif dan hal negatif apa yang kita alami ketika kita masih di sekolah dahulu? Silakan dijawab di Padlet yang telah disediakan oleh Ibu Ari Eka di kolom chat. Silakan diklik Bapak Ibu.
Maaf, Bu Ari tidak terbuka mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu, yang dituliskan nanti hal positif dan negatif ya, tidak hanya positif saja. Jadi selama menjadi siswa, saya pernah misalnya disuruh lari keliling lapangan. Nah, itu kan mungkin hal-hal atau cerita yang tidak menyenangkan untuk kita, begitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu sampaikan di sini. Boleh tidak perlu menuliskan nama ya, silakan anonim saja. Atau hal positif saya pernah diberi coklat sama bu guru. Misalnya seperti itu. Baik, saya akan buka beberapa Padlet yang sudah dituliskan. Baik. Nah, di sini hal positif ada yang menyampaikan ketika belajar membangun keberanian diri dan menjadi petugas upacara saat kelas 4 SD. Hal negatifnya dipukul sama guru saat ribut di kelas. Ketika itu sedang kosong. Kemudian ada juga yang menceritakan bahwa hal negatifnya dulu lebih ke teacher center. Oke. Hal positifnya ada yang menyampaikan karena mendapatkan apresiasi dari guru. Karena saya bisa menyanyi dengan suara yang merdu. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah menuliskan Mana Ibu Ari? Ibu Ari. Ibu. maaf ini sedang gangguan. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuliskan tentang apa yang positif dan apa yang negatif, adakah perasaan tidak nyaman ketika Bapak Ibu menuliskan hal negatif? Adakah? Nyaman, Bu, karena sesuai dengan apa yang kita alami di saat Oh, begitu. Masih mengalami hal terasa, negatif seperti itu. iya, masih terasa atau teringat sangat ya kegiatan atau kejadian waktu itu. Masih terasa Iya, emosinya? Masih terasa. tidak Oke. lagi, Bu. Tidak lagi. Setelah kita menjadi Guru. pendidik dan di saat itu kita sudah sadari bahwa apa yang dilakukan siswa kita di sekolah sudah kita kembali berpikir ke masa lalunya kita, hal yang dibuat siswa kita adalah seperti kita juga masa dulu. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, ternyata Bapak Ibu, hal kecil yang kita anggap negatif dan positif itu masih terbayang oleh kita. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik sekali lagi mengajarkan budaya, bagaimana cara anak-anak berbicara, bagaimana cara anak-anak berperilaku, bagaimana cara anak-anak berpikir. Salah satunya adalah dari kita selaku pengajar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama
mengenal bagaimana seharusnya budaya yang ada dalam Merdeka Belajar. Nah, sama halnya ketika kita sudah mengerjakan atau melaksanakan kurikulum Merdeka selama 1 tahun atau 2 tahun ini, apakah benar-benar sudah nampak perbedaan dalam Merdeka Belajar anak-anak? Nah, kita sama-sama akan menyimak budaya atau perilaku yang seharusnya ada dalam anak-anak ketika mereka benar-benar merdeka belajar. Nah, kita tadi sudah menginjak pada ini. Nah, ini yang seharusnya ada. Pada Merdeka Belajar, seharusnya kita menghidupkan kembali apa yang dinamakan dengan budaya positif. Tentunya budaya positif yang digaung-gaungkan dalam Merdeka Belajar itu mengusung nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dan hafal ya dengan profil pelajar Pancasila? Saya harap sudah hafal atau malah di luar kepala. Nah, dari nilai-nilai tersebut, maka seyogianya siswa itu memiliki yang namanya disiplin positif. Ketika kita mengenal atau mendengar makna disiplin, sepertinya merupakan sesuatu yang menakutkan mungkin bagi beberapa orang. Disiplin, jika menurut ahlinya atau terminologinya, merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, berarti kalau disiplin, seseorang tuh harus patuh. Nah, tetapi ketika ada kata positif yang menyertainya, maka kepatuhan itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Tetapi hukuman itu justru menjadi alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di mana hal ini telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu ya sama saja. Kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka penguasa lain atau orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan seharusnya peraturan self-disiplin itu yang harus ada dalam suasana merdeka. Nah, sekarang Bapak Ibu kita refleksi. Apakah anak-anak sudah mempunyai disiplin yang positif? Tidak hanya mereka patuh karena diberi hukuman, tapi benar-benar patuh karena self-disiplinnya. Apakah ini sudah lahir dalam karakter anak-anak kita? Jikalau belum, maka hal ini menjadi PR kita bersama, menjadi homework, menjadi hal yang kita harus perjuangkan dalam diri atau jiwa anak-anak kita, supaya yang dibangun adalah self-disiplinnya. Bukan hanya sekedar disiplin, kepatuhan, tetapi berasal dari luar. Selanjutnya, disiplin itu ketika kita berbicara tentang self-disiplin, tentunya ada motivasi yang menyertainya, yaitu pertama, ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga ini, manakah yang ada dalam diri siswa Bapak Ibu?
Contohnya, ketika mereka misalnya masuk ke sekolah pada jam 7 pagi. Apakah mereka berangkat sebelum jam 7 atau pas jam 7 itu untuk menghindari hukuman ataukah untuk mendapatkan penghargaan ataukah mereka adalah orang yang sudah yakin bahwa mereka adalah orang yang menghargai dirinya sendiri, menghargai waktunya dengan masuk tepat waktu. Manakah yang di antara ketiga motivasi ini ada dalam diri siswa kita? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, manakah dari ketiga motivasi itu yang ada dalam diri siswa kita? 1. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya anak-anak harus datang jam 7. Nah, mereka apakah melakukan itu karena menghindari hukuman ataukah karena ingin mendapatkan penghargaan sebagai siswa teladan misalnya, ataukah karena meyakini bahwa hal itu baik dan itu pantas dilakukan sebagai diri yang menghargai makna disiplin. Ya, baik. 3 orang ya menghindari hukuman. Rata-rata nomor 1 ya. Jadi, iya, baik. Nah, berarti ini juga menjadi pembelajaran untuk kita sebagai guru, bagaimana supaya anak-anak itu terlahir atau mulai membiasakan bukan karena hukuman, tapi mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu baik. Nah, ini berarti menjadi PR ini. Apakah budaya merdeka ini sudah ada di sekolah kita? Jika mereka belum pada ranah yang nomor 3 tadi, berarti masih menjadi PR kita bersama untuk menghidupkan budaya merdeka belajar di sekolah kita. Lanjut sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang motivasi, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah jenis hal yang akan berlaku jika ada hukuman. Tadi peraturannya adalah siswa harus masuk jam 7. Karena kamu terlambat, maka kamu harus, nah ini kita memberi hukuman Bapak Ibu. Akibatnya apa? Murid atau anak akan membenci peraturan. Nah, ini yang terjadi. Dan kita seringkali melakukan ini kan tentunya dengan mode paksaan. Dan ini akhirnya melahirkan konsep diri yang buruk. Ada juga konsekuensi. Konsekuensi itu jika peraturannya ini masuk jam 7, mampukah kamu melakukannya? Apa yang akan dilakukan jika kamu terlambat? Misalnya itu menyatakan konsekuensi. Nah, di sini murid atau anak akan menghormati peraturan. Dan ini akan mendorong kepatuhan dan merupakan konsep diri yang baik. Namun, hal ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dipantau. Nah, yang terakhir ini adalah yang diinginkan dalam Merdeka Belajar. Karena anak-anak itu sudah punya self-disiplin ya. Jadi mereka tuh meyakini nilai-nilai kebaikan dan mereka tahu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dan dari sini terdapat konsep diri yang kuat. Nah, karena mereka sudah mempunyai kontrol terhadap diri sendiri.
Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan keyakinan kelas. Tentunya salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan melakukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan merupakan pernyataan universal, dikemukakan dalam kalimat dengan bentuk positif, tidak terlalu banyak, sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, dan ketika kita menyampaikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, semua anak itu akan berkontribusi. Dan seyogyanya, karena kita mempunyai anak yang beragam, di sini kita perlu meninjau kembali apakah keyakinan tersebut perlu ditambah, ataukah perlu dikurangi, ataukah tetap dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang dilakukan di kelas saya, di mana setelah anak-anak membuat kesepakatan kelas, maka anak-anak saya minta untuk menulis menandatangani kesepakatan, ya, selayaknya mereka orang-orang penting begitu ya. Ada kesepakatan kelas, maka mereka akan bertanda tangan pada apa yang sudah mereka sepakati. Jadi ketika mereka melakukan hal di luar kesepakatan, maka mereka akan saya ingatkan tentang apa yang sudah mereka tanda tangani di dalam kelas tersebut. Selanjutnya kita akan melihat diri kita sendiri. Apakah kita saat ini di dalam berinteraksi dengan siswa menjadi guru dengan tipe penghukum? Apakah menjadi guru dengan tipe pembuat rasa bersalah? Apakah menjadi guru dengan tipe teman? Apakah menjadi pemantau? Ataukah menjadi seorang manajer? Tentunya dari kelima posisi ini, yang diharapkan dalam Merdeka Belajar itu yang paling akhir menjadi seorang manajer. Kita lihat seperti apa ya setiap dari posisi-posisi ini. Nah, inilah posisi pembuat bersalah.
Izin Bu Ari, apakah suaranya bisa dibesarkan ya Bu? Mungkin Bu Ari bisa dipercepat videonya karena kita Ya. nanti akan masuk ke sesi speaker yang kedua mungkin ya. Ya, ini yang terakhir Pak. Iya. Suaranya tidak terdengar kayaknya. Atau volume di sana nggak disetting. Ada paling besar ini, 78. Oh iya. Nggak terdengar. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi kelima posisi kontrol yang seharusnya ada dan sebaiknya yang kita pilih adalah posisi sebagai manajer. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa penerapan budaya positif dalam Merdeka Belajar sangatlah diperlukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik guna memerdekakan siswa melalui pelaksanaan disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, serta posisi kontrol guru sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ari yang telah memaparkan materinya begitu bagus. Kita harus memahami terlebih dahulu psikologi siswa atau peserta didik sehingga kita bisa bertindak sebagai sebagai manajer, tukang hukum, dan ada 5 sifat yang kita bisa terapkan terkait setelah kita mengetahui psikologi siswa atau peserta didik. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, Ibu Repini Alfa Gusti. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang sudah hadir di malam hari ini di webinar series 17 ya dengan MGMP Transformasi Pembelajaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas tadi yang sudah membuka acara ini, juga Bapak Ibu seluruh Indonesia yang sudah hadir meluangkan waktu dalam kegiatan webinar kita kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih diberi kesempatan bergabung dengan webinar Kombel, sebelumnya Komunitas Belajar Aceh ya Bu, sekarang menjadi MGMP Transformasi Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, saya juga seorang guru bahasa Inggris GP Angkatan 4. Saya dari Sumatera Barat.
pesisir selatan tepatnya. Izin Pak Moderator, saya share screen dulu ya. Silahkan Bu Repni. Iya Pak, ini. Share. Oke, sebelumnya saya juga mau pantun dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua masih semangat? Semangat dong. Iya. Semangat. Jalan-jalan ke Kota Cakep. Batam, singgah naik pesawatnya Padang Medan, Keren. singgah dahulu ke Brastagi. Ya. Bapak Ibu pelaksana IKM, Merdeka Belajar kita sukseskan, terus perbaiki dengan cara berefleksi diri. Wah, cakep Bu. Keren. Nice. Ya, kayaknya Bapak. Oke, mungkin tidak lagi dengan kata refleks. Mari kita flashback ke belakang. Melakukan refleksi. Kan tulis kolom chatnya jika 1 jika pernah dan 0 jika tidak. Kita sekedar melihat saja Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Oh iya, Bu Susi 1. Putus-putus suaranya, Bu. Nah, coba ulang lagi Bu, tadi putus-putus suaranya. Oh, putus-putus ya Pak. Sudahkah kita pernah melakukan refleksi pembelajaran selama ini? Kalau sudah jawab 1 gitu. Iya, 1 untuk yang sudah. Oke, Bapak Ibu semua, ternyata kita tidak asing lagi dengan kata-kata refleksi ya Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka itu menuntut kita untuk selalu belajar dan memperbaiki diri dengan cara berefleksi. Kayak sebuah seorang guru yang melakukan proses PBM. Mungkin ini pernah terjadi pada diri kita ya Bapak Ibu. Kita pernah merasa kenapa kok murid-murid saya tidak bersemangat, kenapa murid-murid saya terlihat kurang antusias dengan pembelajaran yang kita lakukan. Dan di lain waktu mungkin kita bisa melihat rekan kita atau teman guru kita begitu bersemangat bersama peserta didiknya. Nah, ketika kita mau berefleksi diri, tentu kita akan bertanya atau kita melakukan diskusi dengan teman tadi. Ini kenapa dengan kelas saya? Kenapa saya seperti ini? Nah, ini adalah sebuah proses yang mendorong kita untuk berefleksi. Artinya kita menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat ternyata ada yang masih kurang atau ada yang perlu perbaikan untuk yang akan datangnya. Nah, inilah sebuah refleksi diri yang perlu kita lakukan dalam memperbaiki proses pembelajaran kita. Nah, sekarang apa itu refleksi? Refleksi adalah sebuah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan
itu tidak hanya sesaat itu saja, tetapi perlu dilakukan berkelanjutan oleh pendidik yang efektif. Nah, untuk meningkatkan kita dalam mengajar dan tidak tidak hanya runut yang kita lihat, tapi juga ada sana, ada kesadaran di sana yang akan refleksi. Sedangkan evaluasi adalah proses menganalisis dari sesuatu pengalaman. Suaranya putus-putus loh. Coba agak. Dari sebagai alat bukti yang sudah putus-putus ya Bu. Oh iya, ini gimana? Pengaruh jaringannya mungkin ini padahal. Oh maaf ya Pak Ibu, mungkin saya udah berusaha mencari tempat yang jaringannya bagus, tapi ternyata masih terkendala ya. Oke, jadi itu refleksi dan evaluasi. Nah, refleksi ini perlu didukung dengan sebuah tindak lanjut. Nah, refleksi dan Mohon maaf, Iya, Bu Bu. Refni, di off cam kamera aja biar jangan tersendat-sendat. Oh gitu ya, Bu. Off cam ya, aja. Bu. Oke. Ini, Bu. Nah, refleksi dan evaluasi ini perlu tindak lanjut dan aksi nyata. Nah, inilah kita perlu action learning-nya dalam berefleksi. Karena melalui refleksi kita dapat mengenali diri kita secara utuh, mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk berefleksi ada 3 sikap dasar yang perlu didukung untuk melakukan refleksi ini. Yang pertama, kita perlu melakukannya dengan sepenuh hati. Karena ketika kita menyadari dan melakukannya dengan sepenuh hati, tentu proses refleksi dapat terjadi dengan baik dan apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang kedua itu bersikap jujur dan berpikiran terbuka. Kita harus mau jujur terhadap diri. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, dan terbuka terhadap saran, terbuka terhadap pemikiran perubahan atau sesuatu yang akan memperbaiki diri kita dalam proses berefleksi. Yang ketiga dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab di sini tentu sangat perlu Bapak Ibu ya. Karena kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita ajarkan dan apa dampaknya terhadap peserta didik. Nah, kita juga tahu bahwa profesi kita ini adalah profesi mulia yang perlu pertanggungjawaban karena apa yang sudah kita ajarkan itu akan menjadi amal jariah kita nanti di akhirat kelak. Nah, selanjutnya ada 4 lensa dalam berefleksi. Yang pertama itu lensa diri, yang kedua lensa rekan sejawat, lensa literatur, dan lensa pembelajar. Nah, lensa diri ini adalah menggunakan pengalaman pribadi sebagai perspektif saat belajar. Nah, ini sama seperti yang diungkap oleh Bu Ari tadi, bahwa sejauh mana apa yang hal positif yang kita ingat itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang akan kita gunakan sebagai perspektif kita belajar saat kita refleksi. Itu lensa pembelajar. Lensa belajar ini mengambil perspektif peserta didik di kelas, bisa itu dilakukan melalui empati, berdialog langsung, melalui sebuah survei, atau melalui sebuah hasil asesmen. Yang ketiga itu lensa rekan sejawat. Nah, untuk bisa kita berefleksi, kita tentu perlu mencari rekan sejawat yang bisa diajak berdiskusi dan bisa berefleksi dari pengalaman atau pemikiran rekan sejawat. Ini juga bisa dijadikan sebuah program formal, yaitu
observasi dari rekan sejawat atau peer observation. Karena rekan guru kita tentu bisa memberikan saran atau arahan ataupun bagi pengalaman. Kita bisa berbagi pengalaman dengan rekan sesama guru. Karena belajar dari sesama teman itu mungkin lebih kita lebih bisa terbuka dan bisa membuka diri. Selanjutnya, lensa teori atau lensa literatur. Nah, ini bisa dilakukan melalui buku, jurnal, kelas profesional, dan juga seperti yang saat ini kita lakukan, itu belajar bersama di platform Merdeka Mengajar, melalui webinar, melalui pelatihan diri. Dari sini tentu kita bisa mempelajari atau kita berefleksi bagaimana refleksi itu dilakukan, apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Selanjutnya model refleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat model refleksi ini dari PMM juga, tetapi ini juga ada dari modul GP yang pernah kami pelajari. Model yang pertama itu kita bisa lihat dari model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Nah, refleksi ini bisa kita lakukan dengan rekan sejawat atau juga dengan peserta didik kita. Yaitu pertama, itu peristiwa apa yang terjadi, perasaan apa yang muncul, nah, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Bagaimana pembelajaran ini dapat digunakan di masa depan. Nah, ini sebuah model refleksi yang bisa kita gunakan. Model yang kedua yaitu model 4C. Nah, dari model 4C ini kita bisa melihat koneksi, tantangan, konsep, dan perubahan. Sekarang keterkaitan materi yang sudah Anda pelajari ini bisa kita ganti dengan Ananda ya, karena di sini jika kita menggunakan untuk peserta didik kita bisa menyesuaikan pertanyaannya. Selanjutnya, 6 topik berpikir. Nah, 6 topik berpikirnya kita sesuaikan. Topik hitam, kuning, hijau, dan biru. Oke, selanjutnya refleksi model cuaca. Apa saja hal yang telah berjalan dengan baik, apa hal yang menantang. Selanjutnya deal. Nah, dengan pertanyaan ini, hari ini saya belajar. Ini bisa dilakukan kepada peserta didik kita apa yang sudah dipelajari, apa yang paling membuatnya tertarik pada hari ini, dan apa yang paling sulit. Serta saya bangga pada diri saya ketika hari ini ya, ada sesuatu yang sudah dicapai oleh peserta didik kita, dia bisa menuliskan dalam model refleksi deal ini. Selanjutnya, fridge, suitcase, and bin. Nah, ini juga sesuatu yang bagus kita berikan kepada peserta didik kita. Sesuatu yang akan kita simpan dan dipergunakan di kemudian hari. Artinya apa yang sudah didapatnya. Kemudian sesuatu yang akan dibawa dan dipergunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin. Dan bin terakhir ada sesuatu yang akan dibuang atau hindari setelah hari ini. Artinya kita berefleksi, kita belajar dari apa yang sudah. Berikutnya papan cerita reflektif. Kita bisa memberikan kebebasan untuk menggambar di sebuah kertas dan kemudian juga menjelaskannya. Nah, yang terakhir ini segitiga refleksi. Segitiga refleksi ini bisa kita cobakan dan ini juga sudah saya coba dengan
peserta didik di sekolah, mereka sangat antusias memberikan respon ketika kita berikan form refleksi seperti ini. Setelah pembelajaran ini, akhirnya mereka memahami hal baru, memahami sesuatu yang belum dipelajari sebelumnya. Nah, untuk mampu berefleksi, kita tentu perlu tips. Yang pertama yaitu berkomitmen lah. Nah, inilah yang sangat dibutuhkan ketika kita berefleksi. Ketika kita berefleksi, tentu kita perlu berkomitmen. Komitmen akan memperbaiki apa yang sudah terjadi dan melihat sejauh mana apa yang kita lakukan itu berdampak, apa yang sudah baik dan apa yang perlu perbaikannya. Yang kedua itu bercerminlah. Nah, di bercermin ini kita bisa melihat kembali ke belakang apa yang terjadi. Tuliskanlah, rekamlah, dan carilah teman serta rayakanlah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan memulai menuliskan apa yang sudah kita lakukan, kita rekam, dan bisa berdiskusi dengan rekan sejawat kita untuk mencari perbaikan di masa yang akan datang. Nah, kesimpulannya, kita tidak dapat menemukan esensi dari upaya perbaikan yang telah dilakukan tanpa adanya refleksi dan evaluasi secara terus-menerus. Jadi, kita perlu melakukannya ini dengan berkomitmen, dengan membuka diri, dengan bersungguh-sungguh akan melakukan perbaikan dan menyadari bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk memperbaiki proses belajar yang sudah kita lewati. Terima kasih banyak atas mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator karena memang di sini jaringan saya susah ya Bapak Ibu, jadi saya stop share screen aja sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Urepni yang telah menyampaikan presentasinya cukup bagus, dapat menormalisir yang tadinya narasumber kita agak pelan, yang Ibu Urepni agak kencang sehingga stabil lah presentasi kita pada malam hari ini. Baik, pada rekan-rekan guru sekalian, jika memiliki pertanyaan, tadi ada yang sudah angkat tangan, Ibu Ria Andini. Boleh dari narasumber kita yang pertama bisa dipertanyakan dan juga dari narasumber yang kedua. Silakan, kita mulai dari Ibu Ria Andini, telah angkat tangan duluan. Silakan Ibu Ria. Ibu Ria Andini. Atau Bapak Ibu guru yang lain terkait tentang budaya dalam kurikulum Merdeka dan juga refleksi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang kedua tadi oleh Ibu Repni. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, link daftar hadir telah dikirimkan di pesan dalam panggilan. Silahkan diklik linknya dan diisi daftar hadirnya. Ya, silakan.
Dan juga link materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Ari telah di-send di link pesan, boleh dilihat Bapak Ibu. Dan bila ada yang mau ditanyakan atau diberi komentar, kami persilahkan. Bisa mengklik tanda mengangkat raise hand ya, angkat tangannya. Baik, mungkin saya bertanya pertama dulu kepada Ibu Ari. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Bu, bagaimana ya budaya, ibaratnya budaya kerja atau budaya belajar itu menjadi kebiasaan sehari-hari atau habitual action yang dapat kita terapkan, artinya menjadi melekat kepada anak. Kan kadang-kadang kalau kita mengajar belum tentu sekali dua kali bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan belum masuk kuping kanan sudah keluar. Jadi bagaimana kira-kira tipsnya sehingga langsung menjadi tadi kan keyakinan, kemudian disiplin positif. Nah, disiplin dan keyakinan tadi bagaimana biar bisa langsung dihayati dan diterapkan oleh peserta didik itu. Terima kasih Ibu Ari, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan oleh salah satu ulama kita, saya lupa namanya ya, bahwa beliau menyampaikan bahwa kita ini pendidik bukan tukang jahit. Kenapa yang dimaksud tukang jahit? Tukang jahit itu kita diberi kain, kita memberikan kain kepada penjahit, kemudian kita tanya berapa hari jadinya baju. 1 minggu. Berapa ongkosnya? 50.000. Itu beberapa hari langsung sudah jadi. Nah, kita sebagai guru bukanlah penjahit, Bapak Ibu, tapi kita adalah petani. Apa yang dimaksud dengan petani? Bahwa kita harus dengan sabar dan telaten menuntun anak-anak. Dalam prosesnya, kapan menjadi sesuatu yang membudaya, kan begitu maksudnya, gitu. Hal itu tercipta tergantung dari banyak hal. Pertama, dari SDM-nya dan SDM. Tentunya jika kita melihat bagaimana sesuatu itu membudaya, maka kita pertama lihat dari sumber daya manusianya. Apakah kita sebagai guru untuk menjadikan ini suatu budaya, tentunya kita harus menjadi tauladan. Apakah pertama kita sebagai guru sudah menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak dalam memiliki disiplin yang positif? Apakah kita juga memberikan contoh menghormati kepada anak yang lainnya? Di sini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini sangatlah penting untuk menghindari. Yang pertama sekali itu adalah bullying. Saya contohkan di dalam kelas saya, Bapak Ibu, bahwa suatu saat ketika setiap kali saya mengabsen, anak-anak itu selalu tertawa pada seorang anak yang saya panggil namanya. Namanya adalah Waki. Ketika saya sampai pada nama Waki ini, seluruh kelas itu tertawa. Sampai 3 kali saya masuk, tetap saja tertawa anak-anak. Akhirnya saya bertanya, kenapa kalian tertawa? Apa ada yang lucu ketika saya berbicara, ketika saya memanggil? Tidak, Bu. Kemudian apa
Yang kamu tertawakan itu apa? Ingat, kesepakatan kelas kita bahwa kita harus ada sikap saling menghormati. Coba ceritakan ke saya. Pada awalnya mereka diam semua, senyap. Mereka tidak menyangka bahwa hal yang mereka anggap sepele di dalam kelas itu tentang nama menjadi hal yang saya besarkan di dalam kelas. Kemudian saya tanya kembali, silahkan bercerita dengan santai saja. Ini tidak akan ada hubungannya dengan nilai, tidak akan ada hukuman. Silahkan bercerita saja apa adanya, apa yang terjadi, dan kenapa kalian tertawa. Kemudian ada beberapa itu yang menyampaikan, lucu Bu. Apanya yang lucu? Saya tidak menyangka bahwa hal ini menjadi suatu kelucuan bagi anak-anak. Apanya yang lucu? Lucu. Lucu apanya? Namanya, Bu. Apanya yang menyebabkan lucu? Karena nama itu hanya satu kata, ternyata Bapak Ibu. Dan Waki itu cenderung kepada anak laki-laki, katanya. Mindsetnya mereka bahwa Waki itu adalah namanya anak laki-laki, tetapi disematkan pada perempuan, begitu. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa jika kalian ingin bercanda, yang dimaksud dengan bercanda itu adalah kedua-duanya tertawa. Jadi ketika kita bercanda, kita tertawa, teman kita tertawa. Tapi ketika kita bercanda, kita tertawa, teman kita tidak tertawa, maka itu bukan bercanda, Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk pembulian. Nah, di sini saya sampaikan kepada anak-anak. Yang saya sering sampaikan adalah materi tentang nilai-nilai kebajikan. Karena apa yang kita tanamkan, apa yang akan diingat oleh anak-anak, seringkali bukanlah tentang mata pelajaran kita, tapi nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada mereka. Nah, di sini saya sampaikan bahwa Waki itu nama yang mulia, bahwa nama tersebut diberikan oleh orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Waqiah. Begitu saya. Akhirnya dari situ anak-anak mulai paham bahwa nama tersebut adalah nama mulia, dan pada saat itu mereka sudah tidak pernah lagi membuli anak yang namanya Waki itu. Jadi saya sangat aware sekali tentang hal-hal yang berbau seperti pembulian ini, karena hal tersebut akan sangat terasa di anak tersebut, teringat sampai kapanpun. Mungkin hal negatif yang akan dia sampaikan nanti suatu saat adalah pernah dibully pada saat SMP karena nama saya itu akan tertulis, Bapak Ibu. Jika kita tidak meyakinkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak, maka hal itulah menjadi tanaman yang negatif kepada diri siswa. Seperti itu. Jadi, kapan itu menjadi suatu budaya jika itu kita lakukan secara berulang-ulang dan kita menjadi contoh yang baik. Kapan itu bisa terlihat? Kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu akan terlihat setahun, 2 tahun, tapi mungkin suatu saat nanti ketika mereka sudah menjadi anggota-anggota masyarakat, kita akan melihat bahwa mereka akan menjadi orang hebat dengan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sejak dini. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Bu, sangat complicated ya. Itu artinya seorang guru adalah public figure ya. Kemudian seorang guru juga harus merefleksi kepada siswanya bagaimana mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Kira-kira begitu ya. Bagaimana tanggapannya dari Bu Repni kira-kira kalau dikaitkan dengan refleksi? Tadi jawabannya cukup filosofis dari Bu Ari. Filosofis ya, dan juga ada empatinya. Dan sangat saya rasakan sekali, dia juga memasukkan kita ke dalam imajinasi untuk merasakan empati yang dirasakan oleh siswa yang dibully tadi. Nah, jadi kita juga kalau dalam posisi siswa tadi pasti akan merasa sedih. Ya baik, silakan nih Bu, pertanyaan refleksi mungkin yang bisa kita kaitkan kepada
permasalahan tadi kira-kira. Karena kalau merefleksi tadi ada 5, yang pertama refleksi dari diri, kemudian merefleksi teman sejawat, kemudian merefleksi secara teoritis mungkin belajar begitu kira-kira ya, dan juga dari PMM dan segala macamnya. Iya, Pak. Nah, ya, silakan Bu, bagaimana kira-kira tanggapannya? Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ari tadi sebenarnya sudah cukup terjabarkan ya, Pak. Jadi dari apa yang terjadi yang terjadi di kelas Bu Ari tadi, mungkin kita bisa berefleksi bahwa apa yang kita tanamkan kepada anak didik kita, sesuatu yang kita luruskan, kita beri penjelasan akan membuat mereka menjadi memahami. Terkadang pelaku bullying itu karena tidak ada pemahaman yang dia ketahui kenapa namanya seperti itu gitu. Dan sebagai seorang guru tentu kita perlu menjelaskan. Nah, dari penjelasan ini sebuah proses yang sudah mengarahkan peserta didik kita, sudah menggeser peserta didik kita tadi dari pemikiran awal yang dianggap itu sebuah nama yang perlu diolok-olok, ternyata itu adalah sebuah nama yang indah diberikan orang tuanya, dan itu juga tertulis dalam Al-Quran. Nah, sebagai guru kita di sini perlu berefleksi bahwa kita perlu meluruskan apa hal yang terjadi pada peserta didik kita. Ini juga bagian dari proses refleksi dengan peserta didik. Karena ketika kita berinteraksi, kita memberikan pemahaman kepada mereka, tentu ini akan menjadi sesuatu yang mereka ingat nanti di masa yang akan datang, bahwa bullying itu tidak bagus. Nah, ketika kita hanya makan, kalian jangan membuli. Kalau hanya dengan seperti itu, mungkin mereka akan menganggap kenapa kami tidak boleh gitu. Jadi, tapi ketika Bu Ari memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang begitu mendalam, ini membuat peserta didik paham apa yang seharusnya dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Itu, Pak. Terima kasih Bu. Sepertinya Ibu Ari mau menanggapi, ada yang mau ditambahkan Ibu Ari? Iya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu para peserta webinar saat ini. Di antara Bapak Ibu semuanya, kita tentunya yang utama itu adalah self-disiplin sebenarnya, yaitu disiplin yang terlahir karena diri sendiri. Dilakukan dengan keyakinan kelas dan lain-lain. Manakah dari semua opsi yang saya berikan tadi, dari keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, kemudian ada posisi guru sebagai manajer, kemudian ada kegiatan restitusi, 4 hal ini, manakah yang sudah baik dilakukan di sekolah Bapak Ibu? Kita memakai parameter 4 saja, bahwa dengan yang dimaksud dengan disiplin positif, maka kita di sekolah sudah membudayakan, pertama, disiplin positif, kedua, adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang ketiga, melakukan restitusi, yang keempat, yaitu melakukan posisi guru sebagai manajer. Di manakah di antara keempat itu yang sudah kita lakukan? Saya tuliskan di kolom chat. Saya boleh Bu Ari mau berbagi sedikit. Jadi yang sudah Bu Ari jelaskan tadi, sebenarnya kan kalau saya secara pribadi itu sudah menerapkan di sekolah. Cuma kan kalau dulu, kalau masih GP1 itu belum menjadi keyakinan kelas, masih kesepakatan kelas kan. Jadi semenjak itu kami juga di sekolah untuk budaya positifnya itu setiap kelas sudah
sudah menerapkan. Walaupun pada kenyataannya apa yang sudah kita terapkan itu tidak semua kelas itu bisa berimbas. Karena gini, yang saya lihat secara logika, mungkin kalau guru-guru yang sudah menempuh pendidikan program guru penggerak, kan kita sudah merubah mindset. Jadi ketika melaksanakan praktik baik tentang budaya positif, itu sudah sudah ada keinginan dalam diri sendiri, bukan berbuat itu bukan karena disuruh, tetapi untuk sebagian rekan-rekan kita yang belum memahami itu mungkin kan hanya sekedar mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk tadi posisi kontrol guru, Bu, ya. Nah, yang 5 ya, mungkin kita untuk menjadi posisi di manajer itu kan itu perlu banyak belajar, perlu banyak membenahi diri. Ini saya pribadi, dari sebelumnya mungkin saya termasuk di poin guru yang kurang disukai anak-anak kan, masih ada jiwa emosi itu masih ada kan, masih labil seperti itu. Jadi setelah saya menempuh ilmu PGP waktu di angkatan 1 itu merubah mindset saya dari tadinya saya kalau di sekolah itu masih kategori guru, kalau katanya anak-anak, waduh Bu Susi, kalau dengan bahasa Aceh katrok lo, maksudnya kan udah datang lagi. Maunya anak-anak itu saya berharap itu jangan hadir ke sekolah, begitu saya udah datang, waduh jadi beban di sebagian kelas, enggak semua. Yang senang akan nyari saya, tetapi seiring berjalannya waktu keadaan itu sudah berubah, karena saya sudah merubah strategi pembelajaran saya mungkin kan, dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dikembangkan. Kalau tidak ada dicari. Bahkan saya masih di rumah, itu udah di Bu besok datang enggak? Ya begitulah perubahan yang saya rasakan. Itu mudah-mudahan kan, walaupun kami sekolah kecil, latar belakang satu atap, tetapi saya pribadi itu merasa sangat luar biasa, sangat senang sekali, karena kita kalau merubah untuk hal-hal seperti itu, kalau dulu di mana saya harus dapat ilmu, saya bisa supaya bisa merubah keadaan. Minimal saya jadi guru yang tidak dibenci anak-anak, yang dirindukan siswa. Itu susah, kalau ada ilmunya saya mau belajar. Tetapi karena apa yang sudah kita dapatkan di program PGP itu, kita membenahi diri secara perlahan-perlahan hingga akhirnya keadaan udah terbalik. Itu yang saya alami, Bu Ari. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Tidak seperti saya, jangan belum datang aja, waduh Bu Susi datang lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tanggapi ya Bu sedikit. Mungkin ada istilahnya kalau pembelajaran bahasa itu innate capacity, kemampuan yang dibawa dari lahir. Jadi jika orang tuanya sudah berlaku baik, mudah-mudahan yang dilahirkan juga baik, dan setelah lahir nanti guru atau yang di sampingnya lah yang menjadikan dia yang di mana posisinya, kira-kira begitu ya. Itu innate capacity. Dan bibit yang baik akan menghasilkan baik, guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik. Mungkin Bu Susi juga guru yang baik ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik, ada closing statement mungkin ya Bu, kita buat dari Ibu. Masih belum ya Bu? Belum. Mungkin pertanyaan ya, pertanyaan kita persilahkan lagi pertanyaan dari peserta webinar. Silakan mau bertanya kepada dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Bu Ria atau mungkin Pak Subono? Iya, Ibu Ria dari tadi angkat tangan. Ya, silakan Ibu Ria. Bu Ria Andini.
Mungkin tidak ada yang bertanya. Mungkin kita bisa beri kesempatan 5 menit untuk closing statement pada Ibu Ari dulu. Silakan Ibu Ari. Baik, Pak Subono, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, di malam hari ini, at the end of the webinar, di akhir webinar, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai guru adalah orang-orang yang sangat mulia dan memberikan berkah terhadap anak didik kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, nantinya itu akan teringat oleh anak-anak dan membentuk karakter mereka. Oleh karena itu, dengan mulianya profesi kita sebagai guru, hendaknya kita melakukan hal yang terbaik. Berhati-hatilah kita dalam berucap, berhati-hatilah kita dalam bertingkah laku, berhati-hatilah kita dalam menanamkan mindset kepada anak-anak, sehingga apa yang kita tanamkan sebagai budaya kepada anak-anak itu adalah budaya yang positif dan akan membangun peradaban Indonesia menuju peradaban yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silahkan closing statement dari Ibu Repni. Silahkan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semua, proses refleksi yang kita lakukan akan menuntun kemampuan kita untuk berpikir metakognisi atau berpikir reflektif, sehingga apa yang kita harapkan bisa memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan. Mari kita lakukan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk perbaikan pendidikan di masa yang akan datang. Itu saja, Pak. Dia tadi sangat mantap sekali metakognisi ya, yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan berbagai tindakan setelah hendak kita lakukan, kita koreksi dulu apakah bagus atau tidak, apakah mantap yang saya katakan ini atau tidak, itu yang refleksinya. Baik, refleksi diri. Baik, bagaimana Ibu Ketua, Bu Susi? Jika sudah selesai semua rangkaian kegiatan, ya udah bisa kita tutup. Ya, mana tahu. Kata penutup langsung dari Bapak Subono. Baik, saya punya pantun tapi sudah lupa, jadi saya tidak jadi buat pantunnya lah. Mohon maaf dulu ya. Tapi bukan PHP juga lah. Jalan-jalan ke kota Nias. Aduh, ada Bu Happy tuh. Jangan lupa bawa durian. Wah, keren. Kalau Anda hendak ke Nias, jangan lupa Ibu Happy bawa 1 karung. Oke, itu bercanda ya untuk statement closing kita. Mudah-mudahan semua ini guru-guru hebat, Ibu Ari sangat filosofis, sangat dramatis, sangat membuat kita merasakan merasa atau menimbulkan rasa empati. Dan juga Ibu narasumber kita, Ibu Repni sangat hebat juga. Tadi bagaimana merefleksi secara automatically she can reflect her own individual ya, personality ya, bagus sekali. Jadi secara individu apa yang kita mau ucapkan kita refleksi dulu. Sebelum ini bagus tidak saya bicarakan, bagus nggak saya sampaikan, dia refleksi. Jadi itu tadi ilmu yang kita dapatkan dari 2 narasumber hebat kita pada malam hari ini. Inilah rangkaian acara kita. Mohon maaf dari awal sampai akhir.
Mari kita tutup dengan berserah diri kembali kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subono Hutagalung. Tadi keren sekali ya tentunya Pak. Ternyata Pak Subono ini juga apa ya cerdas juga merangkai kata-kata. Benar Pak, memang daerah Nias itu terkenal dengan duriannya. Nanti sesekali kalau musim durian datanglah ke Nias ya